Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 21090250015 dari kelas B, Prodi Pendidikan Akuntansi. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai joint venture yang akan menjadi tugas UAS saya di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Adapun mengenai penjelasan materi terkait dengan joint venture. Yang pertama, mengenal istilah venture. Istilah venture pada mulanya diterapkan untuk memikul bersama tanggung jawab yang mempunyai risiko besar berbahaya yang meliputi pengiriman barang-barang dengan kapal ke pelabuhan-pelabuhan yang jauh dan melanjutkan pengiriman barang-barang ke tujuan tertentu. Istilah venture sekarang banyak dipakai untuk proyek yang ruang lingkupnya terbatas dan sifatnya sementara. Istilah venture dapat diterapkan kepada pengiriman barang-barang ke luar negeri dan penjualan barang-barang tertentu, misalnya logam-logam bekas, penjualan tanah, pembelian dan penjualan surat-surat berharga, atau pengusahaan dan pengelolaan minyak. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk dari venture. Bentuk venture ada dua macam. Yang pertama itu adalah single venture. Single venture adalah perusahaan suatu proyek tertentu yang dilakukan oleh suatu unit tertentu. Misalnya, dalam hal ini cukup membentuk suatu rekening tersendiri yang disebutnya yaitu venture account dengan mendebit bila terjadi biaya dan mengkredit bila diperoleh pendapatan atau keuntungan. Saldo debit dan kredit pada akhir periode dipindahkan ke rekening modal. Nah, di Indonesia menurut istilah tata bukunya dikenal dengan eksploitasi. Yang kedua ada joint venture. Joint venture adalah kerjasama di antara dua orang badan atau lebih untuk mengusahakan usaha tertentu. Dalam joint venture ini waktunya terbatas. Masing-masing pihak dapat menyerahkan barang atau uang atau sebagai kontribusi terhadap usaha bersama itu. Keuntungan atau kerugian itu dibagi bersama. Sebelum pembagian keuntungan, biasanya diperhitungkan terlebih dahulu bunga modal, komisi, bonus, dan lain-lain untuk pihak yang telah berjasa. Selanjutnya, akuntansi untuk joint venture. Yang pertama, itu buku-buku diselenggarakan terpisah dari pembukuan masing-masing anggota. Yang kedua, rekening-rekening untuk setiap transaksi dalam joint venture itu ada dan dicatat di dalam buku masing-masing anggota. Nah, namun tidak diselenggarakan pembukuan secara terpisah terhadap aktivitas joint venture. Selanjutnya, ada akuntansi untuk joint venture yang diselenggarakan secara terpisah dari pembukuan masing-masing anggota. Apabila terhadap aktivitas joint venture ini diselenggarakan pembukuan secara terpisah dari pembukuan masing-masing anggota, maka joint venture dianggap sebagai suatu unit terpisah dari pemiliknya. Rekening-rekening pembukuan dalam joint venture itu meliputi rekening aktiva, hutang, pendapatan, biaya-biaya, dan modal yang diselenggarakan untuk tiap-tiap anggota, di mana rekening modal tiap anggota ini diselenggarakan untuk mengikuti dan menampung perubahan-perubahan yang terjadi atas penyertaan modal anggota yang bersangkutan, baik yang berasal dari kegiatan normal joint venture maupun dari transaksi modal. Lanjut, ada akuntansi untuk joint venture yang tidak diselenggarakan secara terpisah. Dalam hal ini, semua aktivitas joint venture akan diiktisarkan dalam buku masing-masing anggota. Masing-masing anggota harus mempunyai rekening joint venture pada buku-bukunya. Rekening joint venture ini akan didebit untuk semua biaya-biaya dan dikredit untuk semua pendapatan-pendapatan dari joint venture. Saldo kredit atau sebaliknya di dalam rekening joint venture merupakan laba dan sebaliknya rugi joint venture tersebut. Setiap anggota juga menyelenggarakan rekening-rekening dengan setiap anggota lainnya yang menunjukkan hak penyertaannya dalam usaha bersama melalui joint venture tersebut.
Selanjutnya, saldo rekening joint venture dan rekening-rekening anggota lainnya pada buku masing-masing anggota akan menunjukkan saldo yang sama selama hubungan kerjasama masih ada atau belum dibubarkan. Akan tetapi, meskipun masing-masing partner mencatat transaksi-transaksi yang terjadi pada buku-buku managing partner, tetap harus dibentuk rekening-rekening aktiva dan hutang joint venture tersendiri. Seperti misalnya rekening-rekening kas joint venture, hutang joint venture, dan lain-lain. Melalui pembukuan yang diselenggarakan itu, masing-masing anggota selain managing partner hanya mencatat setoran modal atau penyertaan dari para anggota dan terjadinya transaksi biaya dan pendapatan-pendapatan yang memengaruhi hak penyertaan mereka. Selanjutnya adalah kerjasama yang belum selesai. Kerjasama yang belum selesai atau uncompleted ventures. Apabila pembukuan yang dilakukan joint venture ini tidak diselenggarakan secara terpisah. Apabila sampai dengan akhir periode akuntansi, suatu persetujuan joint venture belum bisa diakhiri untuk keperluan penutupan buku-buku masing-masing partner, maka perlu ada perhitungan laba rugi joint venture. Menurut ketentuannya, joint venture baru dapat menghitung rugi laba apabila usaha yang menjadi objeknya sudah selesai. Hal ini sepenuhnya dilakukan bagi mereka yang biasanya perorangan yang secara spekulasi melakukan usaha bersama atau joint venture itu. Dalam hal pembukuan, joint venture tidak diselenggarakan secara terpisah, maka hak para anggota dalam joint venture tersebut pada setiap saat dapat ditentukan atau dihitung dari saldo-saldo rekening yang menyangkut aktivitas dari joint venture. Hak para anggota adalah selisih antara jumlah kumulatif semua rekening yang mempunyai saldo debit dengan jumlah kumulatif semua rekening yang bersaldo kredit yang diselenggarakan oleh rekening-rekening yang bersangkutan. Selanjutnya, kita melangkah ke masalah-masalah akuntansi joint venture. Yang pertama itu barang yang belum terjual. Barang yang belum terjual, di mana kadang-kadang pada saat joint venture dibubarkan, belum semua barang dagangan berhasil dijual. Sisa barang tersebut harus diperlakukan secara tepat sesuai dengan penggunaan sisa barang yang bersangkutan, yang dimana dalam hal ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu dibagikan kepada para sekutu, yang kedua dijual kepada pihak luar, dan yang ketiga itu dijual kepada sekutu. Di mana pencatatan terhadap dibagikan kepada para sekutu itu, pembagian sisa barang kepada para sekutu bergantung pada metode akuntansi yang dipakai. Yang pertama itu ada metode akuntansi terpisah. Metode akuntansi terpisah, di mana bagaimanapun persediaan usaha menyelenggarakan akuntansi secara terpisah, maka akuntansi terhadap pembagian sisa barang dagangan kepada persekutu tersebut bergantung pada sistem akuntansi persediaan, yaitu sistem fisik atau pelaku sistem biasa. Di mana apabila usaha patungan mencatat persediaan dengan sistem abadi, maka pembagian sisa barang kepada para sekutu akan dicatat oleh persediaan dengan mendebit akun masing-masing sekutu dan mengkredit akun persediaan. Bagaimanapun persediaan usaha menggunakan sistem fisik, maka pembagian sisa barang dagang kepada para sekutu tersebut tidak harus dicatat. Bagaimanapun ingin dicatat, maka akan dicatat dengan mendebit rekening modal masing-masing sekutu dan mengkredit rekening penjualan. Sedangkan untuk metode akuntansi tidak terpisah, apabila perusahaan patungan menyelenggarakan akuntansi secara tidak terpisah, maka pembagian sisa barang kepada sekutu tidak perlu dicatat. Itu saja untuk barang yang belum terjual. Selanjutnya, kita melangkah ke contoh kasus. Baik, adapun contoh kasus yang pertama itu adalah contoh kasus yang belum terjual. Dapat kita lihat, simak pada soalnya. Ini joint venture dengan anggota Thalia, Luluk, dan Risma membagi rugi laba sebagai berikut. Sebagai managing partner, Thalia mendapat bonus 10% dari laba bersih hanya kalau laba, artinya hanya kalau untung.
Sisa laba atau rugi dibagi sama joint venture tersebut berakhir pada tanggal 1 Agustus 2020. Saldo rekening joint venture yang diselenggarakan oleh masing-masing partner pada saat itu dan hak masing-masing sekutu pada saat itu adalah sebagai berikut. Hak masing-masing partner dapat kita lihat pada tabelnya. Hak masing-masing partner itu Thalia mendapatkan hak 40 juta, Luluk mendapatkan 30 juta rupiah, sedangkan Risma mendapatkan 30 juta rupiah. Pada saat itu di gudang ternyata masih ada barang dagangan dengan harga pokok 3 juta. Sisa barang dagangan tersebut dijual kepada Thalia seharga 5 juta. Pembayarannya diperhitungkan dengan bagian kas Thalia. Maka yang diminta adalah yang pertama, buatlah jurnal yang dibuat oleh masing-masing sekutu untuk mencatat penjualan sisa barang kepada Thalia tersebut. Yang kedua, buatlah perhitungan pembagian laba. Yang ketiga, jurnal untuk mencatat pembagian laba. Yang keempat, perhitungan pembagian kas. Dan yang kelima itu, jurnal yang dibuat oleh masing-masing sekutu untuk mencatat pembagian kas. Adapun penjelasannya, yang kita kerja yang seperti yang dijelaskan bagian A. Jurnal yang dicatat oleh masing-masing sekutu untuk mencatat penjualan sisa barang dagangan kepada Thalia. Yang pertama, jurnal yang dibuat oleh Thalia yakni pembelian dalam kurung persediaan 5 juta pada joint venture 5 juta. Ini dapat kita lihat di sini, ini yang 5 juta dimasukkan ke jurnal ini. Kemudian jurnal yang dibuat oleh Lulu, dan di mana rekening Thalia yakni 5 juta pada joint venture 5 juta. Yang ini. Selanjutnya, rekening yang dibuat oleh Risma yakni rekening Thalia dicatat 5 juta pada joint venture 5 juta. Sama ya. Selanjutnya, perhitungan pembagian laba. Laba sebelum penjualan sisa barang dagang itu 20 juta. Penjualan sisa barang dagang itu 5 juta. Maka 20 juta ditambah 5 juta itu menghasilkan laba sebanyak 25 juta. Nah, total pembagian labanya itu yang pertama Thalia. Seperti yang dijelaskan pada soal yakni terdapat bonus 10% dikali dengan 25 juta menghasilkanlah 2.500.000. Nah, sisanya itu sepertiga dikali 25 juta dikurang dengan 2.500.000 menghasilkan 7.500.000. Nah, 2.500.000 ditambah dengan 7.500.000 maka jumlah bagian Thalia itu menghasilkan 10 juta rupiah. Maka untuk Luluk itu sepertiga dikali dengan 25 juta dikurang dengan 2.500.000. Dikurang dengan 1.500.000 menghasilkanlah 7.500.000. Untuk Risma sama sepertiga dikali dengan 25 juta dikurang dengan 2.500.000 yakni 7.500.000. Dan selanjutnya jurnal untuk mencatat pembagian laba. Jurnal yang dibuat oleh masing-masing sekutu untuk mencatat pembagian laba. Yang pertama itu jurnal yang dibuat oleh sekutu Thalia, di mana joint venture pada laba pada rekening Lulu dan pada rekening Risma, di mana joint venture-nya itu sebanyak 25 juta, labanya 10 juta, rekening Lulu itu 7.500.000 dan rekening Risma itu 7.500.000. Yang kedua itu jurnal yang dibuat oleh sekutu Lulu, yakni joint venture 25 juta pada laba 7.500.000 pada rekening Thalia, 10 juta pada rekening Risma 7.500.000. Selanjutnya, jurnal yang dibuat oleh sekutu Risma. Joint venture-nya itu sebanyak 25 juta pada laba 7.500.000 pada rekening Thalia 10 juta dan pada rekening Lulu itu 7.500.000. Selanjutnya, perhitungan pembagian kasnya. Perhitungan pembagian kasnya itu di mana saldo modalnya Thalia itu 40 juta, saldo modalnya Lulu itu 30 juta dan saldo modal Risma itu 30 juta. Penjualan sisa barangnya itu penjualan sisa barang dagangannya itu 5 juta, sedangkan Lulu itu tidak ada dan Risma itu tidak ada, sehingga menghasilkan Thalia. Untuk Thalia, saldo modalnya dikurangi dengan penjualan sisa barang dagangnya itu menghasilkan 35 juta. Lulu karena tidak ada penjualan sisa barang dagang maka hasilnya tetap 30 juta, begitupun dengan Risma. Selanjutnya untuk pembagian labanya itu seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya Thalia itu pembagian labanya 10 juta, Lulu itu 7.500.000 dan Risma itu 7.500.000. Maka bagian kasnya itu dapat dari
kan 35 juta ditambah dengan pembagian labanya Lulu itu menghasilkanlah 45 juta Thalia, sedangkan Lulu itu 30 juta ditambah dengan 7.500.000 menghasilkan 37.500.000. Untuk Risma sama, 30 juta ditambah 7.500.000 menghasilkanlah 37.500.000. Selanjutnya soal yang terakhir, yakni jurnal yang dibuat oleh masing-masing sekutu untuk mencatat pembagian kas. Jurnal yang dibuat oleh Thalia, yakni kasnya sebanyak 45 juta, rekening Lulu itu 37.500.000, rekening Risma itu 37.500.000 pada kas joint venture 127 juta. Selanjutnya, jurnal yang dibuat oleh sekutu Lulu, kasnya itu 37.500.000, rekening Risma itu 37.500.000 pada rekening Thalia 75 juta. Sedangkan jurnal yang dibuat oleh sekutu Risma, yakni kasnya itu 37.500.000, rekening Lulu itu 37.500.000 pada rekening Thalia 75 juta. Selanjutnya, kita melangkah ke joint venture yang belum selesai. Joint venture yang belum selesai terbagi menjadi dua, yakni metode akuntansi terpisah dan metode akuntansi tidak terpisah. Nah, untuk contoh kasus metode akuntansi terpisah yang dapat kita lihat pada soalnya, yakni suatu joint venture dengan anggota Thalia, Lulu, Risma membagi laba rugi dengan rasio Thalia 40%, Lulu 30%, Risma 30% sampai dengan akhir 2020 joint venture tersebut belum selesai. Ikhtisar saldo rekening yang diselenggarakan oleh joint venture per 31 Desember 2020 adalah mana rekening saldonya, yakni debitnya aktifanya itu 180 juta, biayanya itu 120 juta, sehingga jumlah saldo debitnya itu 300 juta. Berasal dari 180 juta ditambah dengan 120 juta. Untuk saldo kreditnya itu modal Thalia itu 60 juta, modal Lulu itu 30 juta, dan modal Risma 30 juta, sehingga pendapatannya itu 180 juta, sehingga jumlah saldo kreditnya itu adalah 300 juta. Nah, maka penyelesaiannya itu dalam keadaan seperti ini, maka besarnya laba joint venture untuk tahun 2020 adalah yang pertama jumlah pendapatannya yakni 180 juta, jumlah biayanya 120 juta, dan labanya 60 juta. Kemudian tiga ini dibagi dengan yang pertama itu Thalia seperti yang dikatakan pada soal bahwa 40 juta. Nah, laba 40% maksudnya 40% itu dikali dengan 60 juta dari ini labanya menghasilkanlah 24 juta. Begitupun dengan Lulu yang mendapatkan rasio yakni 30%. Nah, 30% dikali dengan 60 juta menghasilkanlah 18 juta. Begitupun dengan Risma, 30% dikali 60 juta menghasilkan 18 juta. Nah, maka jurnal yang dibuat oleh masing-masing sekutu untuk mengakui laba tersebut. Yang pertama, jurnal yang dibuat oleh sekutu Thalia, investasi joint venture pada laba joint venture, di mana investasi joint venture-nya sebanyak 24 juta, begitupun dengan laba joint venture-nya 24 juta. Jurnal yang dibuat oleh sekutu Lulu, yakni investasi joint venture 18 juta pada laba joint venture 18 juta. Untuk jurnal yang dibuat oleh sekutu Risma, yakni investasi joint venture 18 juta pada laba joint venture-nya itu 18 juta. Contoh selanjutnya, kita melangkah ke contoh kasus metode akuntansi tidak terpisah. Adapun kita lihat pada soalnya, yakni suatu joint venture dengan anggota Thalia, Lulu, dan Risma membagi laba atau rugi dengan rasio Thalia 40%, Lulu 30%, dan Risma 30%. Sampai dengan akhir tahun 2020, joint venture tersebut belum selesai, di mana ikhtisar saldo rekening yang diselenggarakan oleh joint venture per 31 Desember 2020 itu adalah dapat kita lihat pada tabel berikut. Dapat kita lihat bersama pada tabel berikut, di mana hak masing-masing partner, yakni hak Thalia itu mendapat 60 juta, hak Lulu itu 30 juta, dan hak Risma itu 30 juta. Untuk penyelesaiannya, di mana tahun 2020 tersebut masing-masing partner akan mengakui laba dari joint venture adalah 60 juta. Dimana untuk pembagiannya, Thalia itu dengan rasio 40% dikali dengan
laba joint venture yang diakui pada tahun 2020 itu 60 juta, menghasilkanlah 24 juta. Nah, untuk Lulu itu 30%, karena itu adalah rasio yang ditentukan dan dikali dengan jumlah laba joint venture yang diakui pada tahun 2020 yang 60 juta, menghasilkan 80 juta. Untuk Risma 30% dikali 60 juta menghasilkan 18 juta. Di mana jurnal yang dibuat oleh masing-masing sekutu tersebut untuk mengakui laba tersebut adalah jurnal yang dibuat oleh sekutu Thalia. Joint venture-nya itu 60 juta, pada laba joint venture 24 juta, pada rekening Lulu 18 juta, dan pada rekening Risma itu 18 juta. Untuk jurnal yang dibuat oleh sekutu Lulu itu joint venture-nya 60 juta, pada laba joint venture 18 juta, pada rekening Thalia 24 juta, dan pada rekening Risma 18 juta. Dan kemudian jurnal yang dibuat oleh sekutu Risma, di mana joint venture 60 juta, pada laba joint venture 18 juta, pada rekening Thalia 24 juta, dan pada rekening Lulu itu 18 juta. Baiklah, itu yang sempat saya sampaikan. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.